suatu saat pun kita juga pasti akan demikian. Sekali lagi, yang namanya persatuan dibutuhkan pengorbanan. Mari kita menghayati hidup kita terinspirasi dari hidup Yesus dan pengorbanan Yesus, sehingga ketika tiba saatnya kita pun juga harus berkorban demi mempersatukan banyak hal. Kita pun juga bisa meneladani Yesus yang juga siap berkorban demi mempersatukan kita semua. Semoga Tuhan melindungi kita dan semoga Tuhan menyertai kita ketika kita memasuki pekan suci ini, sehingga kita pun juga bisa merayakan pekan suci dengan hati yang murni, dan akhirnya kita pun juga bisa merayakan puncak misteri iman kita sebagai bekal kekuatan hidup kita sehari-hari. Tuhan, jangan Kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada hari terakhir sebelum kita memasuki pekan suci pada hari ini. Marilah berdoa. Yesus Kristus penebus kami, masa sengsara-Mu semakin mendekat. Meskipun mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, Engkau tetap mengorbankan diri demi menyatukan kami. Semoga kami berani mengorbankan diri untuk keselamatan sesama manusia dan keutuhan ciptaan. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yeskiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel,
pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerakkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah-tengah orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah tiba. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang pada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam.
pada hari terakhir sebelum kita merayakan Pekan Suci yang akan dimulai dengan Minggu Palma esok hari. Pada hari ini kita mendengarkan nubuat tentang kematian Yesus. Di dalam bacaan Injil tadi kita bersama-sama mendengarkan ketika Kayafas berkata bahwa lebih baik, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Di dalam keterangan lanjutan, di situ dikisahkan bahwa hal itu dikatakan oleh Kayafas sebagai sebuah nubuat. Ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, ia menubuatkan sesuatu. Dan yang akan terjadi pada Yesus, kita semua tahu, Yesus pada akhirnya mati untuk kepentingan banyak orang. Kematian Yesus pada akhirnya menyatukan banyak orang. Di dalam bacaan Injil juga dikisahkan bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi kematian Yesus juga mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Orang-orang yang tadinya tidak mengenal Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, kembali bersatu oleh karena kematian Yesus. Kita pun juga sekarang bersatu di dalam perayaan Ekaristi ini karena kita mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sebagai puncak dari iman kita. Dimanapun kita berada, perayaan Ekaristi dirayakan secara sama. Dimanapun kita berada, tradisi iman yang kita hidupi juga sama. Kematian Yesus mempersatukan banyak orang, tetapi untuk bisa mempersatukan dibutuhkan pengorbanan. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita berhadapan dengan banyak orang, ketika kita juga mencita-citakan sebuah persatuan, memang di situ juga dibutuhkan pengorbanan. Dari lingkup yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Dari lingkup yang besar misalnya saja, pada negara kita, untuk bisa mempersatukan negara ini menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, betapa banyak darah pahlawan yang harus tercurah, betapa banyak pahlawan yang harus berkorban, berguguran di medan laga, supaya akhirnya kita memiliki negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang kita nikmati sekarang ini. Para pemerintah yang mencoba untuk memerintah negeri ini, yang juga mencoba untuk membangun negeri ini, mereka pun juga berkorban banyak hal, dihujat oleh sana sini, dan seringkali karyanya juga dikritik sana sini. Apapun yang dibuat itu juga bentuk pengorbanan. Seringkali harus meninggalkan keluarga untuk mengurusi negeri ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua ini demi persatuan negara ini. Ini dalam lingkup negara, dalam lingkup yang terkecil dalam keluarga kita. Ketika seringkali kita juga mengalami, mungkin di antara kita mengalami keluarga yang mungkin sedang berkonflik, satu dengan yang lain sedang tidak cocok, beda pemikiran, beda pendapat, yang mengakibatkan satu dengan yang lain kurang bisa bersatu. Maka tetap ada orang atau sosok di dalam keluarga itu yang kemudian bisa mempersatukan. Harus berkorban, terutama berkorban perasaan. Tidak menjadi gengsi ketika harus mempersatukan keluarga antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ketika kemudian harus, kalau bahasa Jawanya, nyelondoh. Nyelondoh itu harus merendahkan diri dan merendahkan hati untuk bisa masuk ke dalam ke satu pihak dan pihak-pihak yang lain. Ketika harus nyelondoh, ada orang-orang yang kemudian mau untuk berkorban semacam itu demi persatuan sebuah keluarga. Kita semua memahami hal ini di dalam kehidupan kita. Maka mari suatu saat pun kita juga pasti juga akan demikian. Sekali lagi, yang namanya persatuan dibutuhkan pengorbanan. Mari kita hayati hidup kita terinspirasi dari hidup Yesus dan pengorbanan Yesus, sehingga ketika tiba saatnya kita pun juga harus berkorban
demi mempersatukan banyak hal, kita pun juga bisa meneladani Yesus yang juga siap berkorban demi mempersatukan kita semua. Semoga Tuhan melindungi kita dan semoga Tuhan menyertai kita ketika kita memasuki pekan suci ini, sehingga kita pun juga bisa merayakan pekan suci dengan hati yang murni, dan akhirnya kita pun juga bisa merayakan puncak misteri iman kita sebagai bekal kekuatan hidup kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Yesus Kristus, kurban sejati, tubuh dan darah-Mu telah Engkau satukan dalam jiwa dan raga kami umat-Mu. Semoga kami senantiasa menjadi saksi kasih-Mu yang rela mengorbankan diri bagi sesama, sampai kami memasuki naungan kerahiman-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Bagi panjenengan semua yang ingin mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming selama pekan suci, kami menyediakan dalam satu channel ini 2 kali misa setiap kali perayaan. Minggu Palma akan dirayakan nanti sore jam 16.30 dan juga besok pagi pukul 7.30. Untuk agenda-agenda yang lain, panjenengan nanti bisa membaca di dalam jadwal yang juga telah kami sampaikan melalui channel YouTube ini. Sekali lagi, selamat memasuki pekan suci. Mari kita siapkan hati dan budi kita agar kita sungguh-sungguh masuki pekan suci ini dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, dan mari kita rayakan puncak misteri iman kita di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mohon berkat untuk mengakhiri perayaan ini. Tuhan sertamu. Kita semua, sanak saudara kita yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.